Halo sahabat inspiratifku, semoga baik selalu sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di Cermat Channel yang keren beken ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang lurah kepincut stafnya yang aduhai cantik manisnya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Pak Gunawan adalah seorang lurah yang disegani di kota Mandalaksana. Usianya sudah menginjak 50 tahun, tetapi penampilannya masih rapi dan karismatik. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, tetapi juga humoris dan mudah akrab dengan siapa saja. Di kantor kelurahan, ia memiliki seorang staf bernama Ratih. Ratih adalah seorang perempuan berusia 35 tahun, cantik dengan kulit putih bersih, tubuh proporsional, dan senyuman yang meneduhkan. Sikapnya yang ramah dan profesional membuatnya disukai banyak orang, termasuk Pak Gunawan. Hari-hari di kantor kelurahan biasanya sibuk. Namun, karena seringnya bekerja sama dan berkomunikasi, Ratih dan Pak Gunawan sering bertukar cerita di sela-sela tugas mereka. Ratih sering membantu Pak Gunawan menyiapkan dokumen-dokumen penting atau mendampingi pertemuan dengan warga. Pak Gunawan sendiri sering memuji dedikasi dan kerapihan kerja Ratih. Suatu siang, di sela-sela waktu makan siang di kantor, Pak Gunawan melontarkan candaan kepada Ratih yang sedang sibuk menyiapkan laporan. Dengan senyum menggoda, ia berkata, "Ratih, kamu itu cantik banget ya. Aku jadi tertarik. Nih." Ratih yang sedang fokus mengetik tiba-tiba menoleh. Wajahnya seketika memerah, dan ia hanya mampu menjawab dengan senyum tersipu, "Pak Lurah bisa saja bercanda." Namun, di balik candaan itu, ada ketulusan yang tersirat. Pak Gunawan sendiri menyadari bahwa ia mulai menyukai Ratih, bukan hanya sebagai seorang staf, tetapi juga sebagai seorang perempuan yang membuatnya merasa nyaman. Hubungan mereka pun perlahan berubah. Awalnya hanya candaan ringan dan percakapan profesional, tetapi semakin hari, mereka menjadi lebih dekat. Pak Gunawan mulai sering memuji Ratih secara halus, sementara Ratih merasa nyaman berbagi cerita tentang kehidupannya. Dari percakapan-percakapan itu, mereka mulai saling memahami satu sama lain. Di luar kantor, mereka sesekali bertemu dalam acara-acara resmi kelurahan atau kegiatan sosial. Pada momen-momen tersebut, kedekatan mereka semakin terlihat. Warga yang melihat sering menggoda, tetapi mereka hanya menanggapinya dengan senyuman. Ratih sendiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Pak Gunawan. Meski terpaut usia, ia merasa kagum pada sosok pemimpinnya yang penuh perhatian. Namun, kedekatan ini mulai memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah hubungan mereka hanya sebatas candaan dan rasa nyaman, atau ada perasaan yang lebih dalam di antara mereka? Pak Gunawan pun mulai mempertanyakan perasaannya sendiri, apakah pantas baginya untuk menyukai seorang staf yang bekerja di bawahnya? Kedekatan antara Pak Gunawan dan Ratih kian hari kian mendalam. Apa yang awalnya hanya percakapan ringan kini berubah menjadi obrolan yang penuh makna. Setiap kali mata mereka bertemu, ada perasaan hangat yang sulit diabaikan. Diam-diam, mereka saling merindukan satu sama lain, meski keduanya sadar ada batas-batas yang seharusnya tidak mereka langkahi. Suatu hari, kelurahan mengadakan kegiatan penyuluhan di sebuah kampung terpencil. Setelah acara selesai, para staf mulai berkemas dan bersiap kembali ke kota. Namun Pak Gunawan memilih untuk singgah sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Ia mengajak Ratih untuk menemaninya. Alasan yang ia buat sederhana, "Kita butuh istirahat sebentar, Ratih. Temani saya, ya." Di warung itu, hanya ada mereka berdua. Suasana sore terasa hening, hanya diselingi oleh bunyi jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Ratih duduk sambil menyeruput teh hangat,
Sementara Pak Gunawan memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada perasaan yang selama ini ia pendam, dan ia merasa inilah saatnya mengungkapkan semuanya. "Ratih," Pak Gunawan memulai dengan suara pelan. "Saya tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan ini, tapi perasaan ini terus menghantui saya. Setiap hari, kamu selalu ada di pikiran saya. Saya merasa hidup saya jadi lebih berarti sejak mengenalmu." Ratih terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membaca raut wajah Pak Gunawan, memastikan bahwa kata-kata itu bukan sekadar candaan seperti biasanya. Pak Gunawan melanjutkan, "Saya tahu ini salah. Saya tahu kita masing-masing sudah punya keluarga. Tapi saya tidak bisa membohongi perasaan ini. Ratih, saya mencintaimu." Ratih meletakkan cangkirnya perlahan. Wajahnya memerah, tetapi matanya berbinar. Ia tak menyangka Pak Gunawan akan seberani ini mengungkapkan perasaannya. Dalam hati, ia merasa lega, karena apa yang ia rasakan ternyata berbalas. "Bapak." Ratih memanggil pelan. "Saya juga merasa begitu. Setiap hari, saya selalu menantikan momen-momen ketika kita bisa berbicara. Tapi..." Ia menundukkan kepala, menyadari kenyataan pahit yang mengikat mereka berdua. Kita tidak bisa egois. Kita tidak boleh melukai hati keluarga kita. Pak Gunawan mengangguk pelan. "Saya mengerti. Saya tidak ingin merusak apa yang sudah kita miliki di rumah. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada. Bisakah kita menjaga ini hanya antara kita? Sebuah rahasia kecil, yang tidak perlu diketahui orang lain." Ratih menatap Pak Gunawan dalam-dalam. Ia tahu, keputusan ini berisiko, tetapi perasaannya begitu kuat. Setelah beberapa saat hening, ia mengangguk pelan. "Baik, Pak. Tapi kita harus hati-hati. Saya tidak ingin menyakiti siapapun." Pak Gunawan tersenyum lega. Ia meraih tangan Ratih dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, Ratih. Kamu telah membuat hidup saya lebih indah, meskipun dalam diam." Mereka pun pulang dari warung kecil itu dengan hati yang bercampur aduk. Di satu sisi, mereka merasa bahagia karena telah mengungkapkan perasaan masing-masing. Di sisi lain, mereka sadar bahwa hubungan ini penuh risiko dan tantangan. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih intens, namun tetap terselubung. Mereka saling berbagi perhatian dan kasih sayang, tetapi selalu berhati-hati agar tidak ada yang mencurigai. Perasaan cinta itu terus menghujam, meski harus hidup dalam bayang-bayang rahasia. Mari kita lanjutkan kisahnya bersama-sama berikut ini. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Pak Gunawan dan Ratih semakin dalam. Di tengah kesenyapan mereka, setiap momen yang bisa mereka curi menjadi oase bagi perasaan yang terus bergejolak. Tatapan mata, senyuman, atau percakapan singkat di lorong kantor, semua itu menyulut api cinta yang tak dapat mereka padamkan. Suatu malam, kelurahan mengadakan rapat bersama perangkat desa. Rapat itu berjalan cukup panjang, namun akhirnya selesai menjelang pukul 9 malam. Satu persatu staf mulai meninggalkan kantor. Tinggal Pak Gunawan yang masih sibuk membereskan beberapa dokumen di ruangannya. Ratih, seperti biasa, menyelesaikan tugasnya lebih dulu. Sebelum pulang, ia memutuskan untuk mampir ke ruang Pak Gunawan untuk pamit. Saat mengetuk pintu, ia mendengar suara khas Pak Gunawan dari dalam. "Masuk, Ratih." Ratih membuka pintu perlahan. Pak Gunawan sedang duduk di kursinya, dasinya sudah dilepas, wajahnya tampak sedikit lelah. "Saya mau pamit pulang, Pak," ujar Ratih dengan senyum lembutnya. Pak Gunawan memandangnya dengan tatapan hangat yang tak bisa disembunyikan. "Sebentar, Ratih.
katanya, berdiri dari kursinya. Kamu nggak capek? Seharian tadi sibuk sekali. Ratih tersenyum tipis. Lumayan, Pak. Tapi saya sudah biasa. Kalau Bapak sendiri, sepertinya juga lelah. Pak Gunawan melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di hadapan Ratih. Ada keheningan sejenak di antara mereka, hanya diiringi suara jam dinding yang berdetak pelan. Ratih, ujar Pak Gunawan dengan nada lembut, terima kasih sudah selalu ada di sini. Saya nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada kamu. Ratih menunduk, wajahnya memerah. Bapak terlalu baik. Saya hanya menjalankan tugas. Pak Gunawan mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pundak Ratih. Tapi kamu lebih dari sekadar staf buat saya, Ratih. Kamu tahu itu. Ratih mendongak, mata mereka bertemu. Dalam momen itu, tanpa kata-kata lagi, mereka tahu apa yang dirasakan masing-masing. Pak Gunawan perlahan mendekat, dan Ratih tidak mundur. Sentuhan pertama begitu lembut, tangan Pak Gunawan meraih tangan Ratih. Dan Ratih membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan yang selama ini ia pendam. Dalam ruang kantor yang sepi, mereka berbagi pelukan pertama lalu Pak Lurah mengecup kening Ratih, lalu mencium bibir Ratih yang begitu manis aduhai mempesona, yang penuh kehangatan dan kerinduan. Sentuhan itu membangkitkan gairah yang selama ini hanya bisa mereka pendam dalam bayang-bayang. Ratih merasakan kebahagiaan yang sulit ia gambarkan, sementara Pak Gunawan merasa seolah dunia berhenti berputar hanya untuk mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan bersalah yang samar-samar muncul di sudut hati mereka. Ratih akhirnya berkata dengan suara pelan, Pak, ini salah tapi saya tidak bisa menolak perasaan ini. Pak Gunawan mengangguk, masih menggenggam tangannya. Saya tahu, Ratih. Tapi biarkan kita menikmati momen ini, meskipun hanya sesaat. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hubungan mereka, sebuah hubungan yang tak lagi hanya tentang hati, tetapi juga tentang hasrat dan kasih sayang yang tak terbendung. Ayo kita simak kembali perjalanan kisahnya, yang semakin menggelora. Akhir pekan itu, Pak Gunawan mendapat undangan menghadiri rapat penting di kantor wali kota. Sebagai lurah yang teliti, ia tahu betapa pentingnya membawa staf yang mampu mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik. Tanpa ragu, ia memilih Ratih untuk menemaninya. Ratih, dengan sigap dan penuh senyum, menerima tugas itu. Mereka berangkat bersama ke kota, membawa berkas-berkas yang diperlukan untuk rapat yang akan berlangsung selama 2 hari. Sesampainya di kota, mereka langsung menuju hotel yang telah disiapkan oleh panitia. Pak Gunawan dan Ratih mendapatkan kamar yang bersebelahan, pengaturan yang terlihat wajar di mata orang lain, tetapi bagi mereka, ini menjadi sesuatu yang mengundang perasaan yang sulit dijelaskan. Rapat berlangsung sepanjang hari dengan agenda yang padat. Meski lelah, Pak Gunawan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, sementara Ratih setia membantu, memastikan setiap dokumen yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. Sepanjang hari, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum, seolah hanya mereka yang tahu rahasia kecil yang terus menyala di hati masing-masing. Malam terakhir mereka di kota itu terasa berbeda. Setelah makan malam bersama peserta rapat lainnya, mereka kembali ke hotel. Pak Gunawan masuk ke kamarnya terlebih dahulu, sementara Ratih memilih untuk tinggal sejenak di lobi, menikmati secangkir teh hangat. Namun, pikirannya terus melayang kepada Pak Gunawan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dengan langkah pelan, Ratih berjalan menuju kamar Pak Gunawan. Ia mengetuk pintu dengan hati-hati. Pintu terbuka, dan Pak Gunawan berdiri di sana, mengenakan pakaian santai. Ia tampak terkejut, tetapi senyum kecil di wajahnya menunjukkan bahwa ia senang bahagia dengan kedatangan Ratih. Ratih?
Ada apa malam-malam begini? Tanyanya dengan nada pelan. Saya hanya ingin memastikan Bapak baik-baik saja. Saya tidak bisa tidur, jawab Ratih sambil tersenyum canggung. Pak Gunawan mempersilakan Ratih masuk. Mereka duduk di sofa kecil di sudut kamar, berbicara tentang hari-hari mereka di kantor dan kesibukan rapat. Percakapan itu, seperti biasa, penuh kehangatan. Namun, di balik itu, ada ketegangan yang sulit mereka abaikan. Tatapan mata yang semakin dalam, jarak yang semakin dekat, dan keheningan yang mulai terasa berbeda, membuat suasana berubah. Pak Gunawan mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Ratih yang berada di pangkuannya. Ratih, ujarnya pelan, saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya tidak bisa menahan diri lagi. Ratih tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Pak Gunawan, lalu mendekat. Dalam sekejap, jarak di antara mereka hilang. Ciuman kuluman bibir yang aduhai di malam itu, menjadi pembuka dari sebuah momen, yang mereka tahu akan sulit mereka lupakan. Malam itu, mereka menyerah pada perasaan, dan hasrat yang selama ini mereka pendam. Gelap mata, Pak Lurah mencumbu Ratih dengan begitu agresifnya dan begitu juga Ratih menimpa di Pak Lurah dengan begitu agresifnya pula. Mereka saling menghujam rasa menghempas hasrat yang penuh gelora. Tumbuhan demi tumbuhan mereka saling berikan menghanyutkan mereka dalam peraduan malam yang penuh kelembutan kasih sayang. Mereka melupakan semua batasan yang seharusnya mereka jaga. Kamar hotel menjadi saksi dari hubungan yang telah melampaui batas, hubungan yang tidak lagi hanya tentang hati, tetapi juga tentang tubuh dan jiwa yang menyatu. Hingga pagi menjelang, mereka menghabiskan waktu bersama dalam kebahagiaan yang intens. Pak Gunawan, dalam keheningan itu, berbisik kepada Ratih, kamu membuat saya merasa hidup kembali. Ini salah, tapi saya tidak menyesalinya. Ratih tersenyum lembut, meski matanya menyiratkan keraguan. Saya juga, Pak. Tapi saya takut. Bagaimana jika semua ini terbongkar? Pak Gunawan menariknya ke dalam pelukan. Kita akan hadapi bersama, Ratih. Selama kita bisa menjaga ini sebagai rahasia, semuanya akan baik-baik saja. Matahari mulai terbit, menyinari pagi yang baru, tetapi menyisakan bayang-bayang rahasia yang semakin dalam di antara mereka. Setelah malam di hotel itu, hubungan Pak Gunawan dan Ratih semakin sulit untuk dikendalikan. Momen penuh gairah yang mereka lalui menjadi kenangan yang terus menghantui pikiran keduanya, baik di saat bekerja maupun di luar kantor. Namun, di balik kebahagiaan sesaat itu, mulai muncul rasa bersalah yang perlahan tumbuh di hati mereka. Ketika mereka kembali ke kota tempat mereka tinggal, segala hal tampak berjalan seperti biasa. Di kantor, mereka tetap menjaga profesionalitas di depan staf lainnya. Namun, bagi mereka berdua, suasana kini tak lagi sama. Setiap kali mata mereka bertemu, ada rasa hangat bercampur rasa takut yang sulit mereka sembunyikan. Suatu siang, saat jam kerja hampir usai, Ratih mendekati meja Pak Gunawan dengan membawa beberapa dokumen. Pak, ini surat yang perlu Bapak tanda tangani, katanya dengan suara lembut. Pak Gunawan mengangguk sambil memeriksa dokumen itu. Namun, saat Ratih hendak beranjak pergi, ia memanggilnya pelan. Ratih, tunggu sebentar. Ratih berbalik, menatap Pak Gunawan yang tampak ragu. Ada apa, Pak? Pak Gunawan menghela napas, lalu berbicara dengan nada pelan. Kita harus hati-hati. Saya tidak ingin ada yang mencurigai. Semalam itu adalah sesuatu yang indah, tapi saya takut konsekuensinya. Ratih. Ratih tersenyum tipis, meski ada rasa sedih di matanya. Saya juga, Pak. Saya terus berpikir tentang apa yang kita lakukan. Tapi, saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri.
Saya menyayangi Bapak. Pak Gunawan berdiri dari kursinya, berjalan mendekati Ratih. Saya juga menyayangimu, Ratih. Lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Tapi hubungan ini, kita harus benar-benar bijak. Saya tidak ingin melukai siapapun, terutama keluargamu dan keluarga saya. Ratih mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Saya mengerti, Pak. Saya akan berhati-hati. Tapi, apakah kita bisa terus seperti ini? Pak Gunawan tidak menjawab. Ia hanya menatap Ratih dengan tatapan yang penuh makna, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang mereka jalani bisa terus bertahan tanpa merusak kehidupan yang sudah mereka bangun masing-masing. Di hari-hari berikutnya, hubungan mereka tetap berlangsung dengan hati-hati. Mereka mengatur waktu untuk bertemu di luar kantor, memilih tempat-tempat yang sepi agar tidak ada yang mengenali mereka. Namun, intensitas pertemuan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Setiap kali mereka bersama, hasrat yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, membuat mereka lupa akan batasan yang seharusnya mereka jaga. Suatu malam, Pak Gunawan menghubungi Ratih lewat telepon. Ratih, besok saya ada waktu luang. Maukah kamu menemani saya sebentar? Kita tidak perlu pergi jauh, hanya ingin menghabiskan waktu bersama. Ratih ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab, "Baik, Pak, tapi kita harus berhati-hati." Pertemuan itu menjadi salah satu dari sekian banyak momen yang semakin mengikat mereka. Mereka berbicara tentang hidup, keluarga, dan harapan-harapan yang tak mungkin terwujud. Di tengah semua itu, mereka saling menenangkan hati yang mulai lelah oleh rasa bersalah. Namun, hubungan yang semakin dalam ini bukan tanpa risiko. Perlahan, tanda-tanda kecurigaan mulai muncul dari orang-orang di sekitar mereka. Beberapa staf mulai memperhatikan bahwa Pak Gunawan dan Ratih sering terlihat berbicara dengan intens di luar jam kerja. Bahkan, pasangan mereka masing-masing mulai merasakan perubahan sikap yang tidak biasa. Rahasia mereka kini seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Namun, cinta dan hasrat yang telah menghujam terlalu dalam membuat mereka terus melangkah, meski dengan hati yang gelisah. Ayo sahabat inspiratifku, kita ikuti kelanjutan kisahnya berikut ini. Rahasia yang selama ini dijaga oleh Pak Gunawan dan Ratih semakin sulit disembunyikan. Meskipun mereka berusaha keras untuk tetap hati-hati, hubungan yang terjalin di antara mereka mulai tercium oleh orang-orang di sekitar. Beberapa staf di kantor kelurahan mulai berbicara di belakang mereka, memperhatikan kebersamaan yang tampak lebih sering dan lebih mesra dari seharusnya. Di rumah, istri Pak Gunawan, Bu Sinta, yang selama ini percaya penuh kepada suaminya, mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pak Gunawan sering pulang larut malam, terlihat gelisah, dan semakin jarang meluangkan waktu untuk keluarga. Hal yang sama terjadi pada Ratih. Suaminya, Arya, mulai mempertanyakan sikap Ratih yang kerap melamun dan seolah-olah tidak sepenuhnya hadir saat bersama keluarganya. Ketegangan semakin memuncak ketika suatu hari, Arya menemukan percakapan pesan singkat antara Ratih dan Pak Gunawan di ponsel Ratih. Pesan itu, meski tidak terlalu eksplisit, cukup untuk membuat Arya memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Arya langsung mengonfrontasi Ratih. "Ratih, siapa Pak Gunawan buat kamu?" tanya Arya dengan nada penuh amarah. Ratih terkejut, wajahnya memucat. Ia mencoba mengelak, tetapi Arya mendesaknya. "Jangan bohong, Ratih. Aku tahu ada sesuatu di antara kalian. Berapa lama ini sudah terjadi?" Dengan hati yang bergetar, Ratih akhirnya mengakui semuanya. Ia menangis, memohon maaf, tetapi Arya merasa hancur. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan ini? Kamu sudah menghancurkan kepercayaan kita.
Kalau kamu memang lebih memilih dia, kenapa kamu masih di sini? Di sisi lain, kabar ini juga sampai ke telinga Bu Sinta. Ia mendengar desas-desus dari seorang staf kelurahan yang tanpa sengaja melihat Pak Gunawan dan Ratih bersama di sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Dengan hati penuh amarah, Bu Sinta langsung mendatangi Pak Gunawan malam itu juga. "Gunawan, jelaskan ini. Apa yang kamu lakukan dengan Ratih?" Suaranya tegas, matanya penuh dengan luka dan kekecewaan. Pak Gunawan terdiam. Ia tahu kebohongannya sudah tidak bisa ditutupi lagi. "Sinta, maafkan aku." Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Bu Sinta menangis, mengungkapkan rasa sakitnya. "Kamu tahu berapa tahun aku menemanimu? Kita membangun semuanya bersama, dan kamu hancurkan ini semua hanya karena dia." Pagi berikutnya, Pak Gunawan menghubungi Ratih. Ia tahu bahwa semuanya telah runtuh. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya di sebuah tempat sepi. Dengan wajah penuh kesedihan, Pak Gunawan berkata, "Ratih, ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Aku tidak bisa terus menyakiti Sinta, dan kamu juga tidak bisa terus mengorbankan keluargamu." Ratih menangis, menggenggam tangan Pak Gunawan untuk terakhir kalinya. "Saya tahu, Pak, tapi ini semua terasa begitu berat. Saya mencintai Bapak." Pak Gunawan memejamkan mata, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. "Saya juga mencintaimu, Ratih. Tapi cinta ini salah. Kita tidak seharusnya menjalani ini sejak awal." Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Ratih kembali ke keluarganya, mencoba memperbaiki hubungannya dengan Arya, meskipun luka itu membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Pak Gunawan, di sisi lain, harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Bu Sinta, yang kini telah retak. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berangsur-angsur kembali seperti semula, tetapi jejak hubungan itu tetap menjadi bayangan di hati mereka. Setiap kali mereka bertemu di kantor, ada tatapan penuh makna yang hanya mereka berdua yang mengerti. Tatapan yang mengingatkan mereka pada cinta yang pernah mereka miliki, tetapi tidak pernah bisa mereka miliki sepenuhnya. Hubungan itu, meskipun singkat, mengajarkan mereka tentang batasan, kesalahan, dan harga yang harus dibayar atas pilihan-pilihan mereka. Cinta itu pun berakhir, tetapi penyesalan dan kenangan akan terus hidup di hati mereka selamanya. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk dapat kita ambil hikmah pelajaran di dalam cerita tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatian dan dukungan sobatku, diucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di Cermat Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.